selamat berjumpa lagi di video tutorial LPSDM Educom. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang membuat record atau tabel di aplikasi Microsoft Access ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat database-nya, sekarang kita akan membuat tabelnya nih teman-teman. Nah, untuk membuat tabel, kita mulai dengan menu Create ya. Kita ke menu Create, kemudian klik tabel desain. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Di sini ada table, dan di sini ada kolom field name dan ada kolom data type. Nah, disinilah teman-teman mengetikkan field name atau nama-nama field yang dibutuhkan. Nah, misalnya seperti yang ada di latihan bebas ya teman-teman, yang ada di latihan database siswa. Jadi field yang pertama itu kan ada NIS. Kita ketik NIS di sini. Kemudian klik di sebelah kanannya, kita tentukan tipe datanya. Nah, itu kan teks. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggantinya, bisa klik yang di panah sini lalu pilih saja tipe datanya apa, sesuaikan ya. Nah, ini kan teks. Kemudian kalau sudah, lanjut ke sini field size, ukuran fieldnya. Jadi maksudnya adalah field ini nanti itu muat untuk berapa digit teks gitu. Misalnya NIS-nya di sini nanti mau diisi 1000, kemudian NIS 1001, 1002. Nah, kalau seperti itu kita bisa mengisi field size-nya 4 saja. Oke. Kemudian berikutnya yang diisi adalah caption. Caption di sini adalah keterangan dari field name ini. Ya, caption ini bisa kita isi NIS gitu, sama nggak apa-apa. NIS. Nah, jadi ini ya teman-teman yang diisi field name, data type, kemudian field size, dan caption. Nah, kalau sudah, kita lanjut ketik field name yang kedua, misalnya adalah ada NASIS ya teman-teman. NASIS. Kemudian tentukan tipe datanya, teks, isi field size-nya, isi field size yaitu nama orang kira-kira saja, misalnya 40, caption, misalnya adalah nama lengkap. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, lanjut ketik data berikutnya ya, field name berikutnya, terus seterusnya ke bawah ya. Field name, tipe data, kemudian ngisi bagian ini, field size, caption, dan seterusnya. Ini ya teman-teman, disesuaikan saja dengan yang akan teman-teman buat. Nah, di sini kan sebagai contoh saya sudah punya satu record atau tabel, ada record biodata ini ya teman-teman. Saya buka. Nah, contohnya di sini nih. Tadi yang pertama adalah, bentar, yang ini saya hilangkan saja. Nah, ini misalnya nih. Yang pertama tadi field NIS, ini NASIS. Kemudian field berikutnya jenis kelamin atau JK. Ya. Oh, JK ini nggak ada. Kita hapus saja. Nah, jadi nih. Kemudian tempat lahir, field size, caption. Kemudian field berikutnya tanggal lahir, tipe datanya date and time. Format. Nah, format kalau untuk date and time, format dipilih di sini ya. Nah, sesuaikan long date, medium date, short date, atau yang seperti apa. Kemudian caption. Kemudian kalau sudah, berikutnya ada alamat di sini, field size, caption. Kemudian untuk field jenis kelamin nih teman-teman, agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Field jenis kelamin, tipe data teks, di sini field size 10, kemudian caption jenis kelamin. Nah, di sini di bagian bawahnya sini, ini dibuat atau diisi bagian default value, validation rule, sama validation text-nya. Nah, mengapa ini perlu dibuat? Ini karena untuk jenis kelamin itu kan sudah ada pilihannya gitu ya teman-teman, udah jelas ada laki-laki sama perempuan, atau pria dan wanita, atau mungkin LP atau PW seperti itu. Nah, jadi kalau yang sudah jelas ada pilihannya seperti itu,
teman-teman nanti di bagian formnya itu bisa membuat tombol pilihan gitu. Jadi kita nggak perlu mengisikan datanya, ngetik laki-laki atau perempuan seperti itu. Tapi kita cukup memilih datanya. Sehingga di bagian tabel di sini, bagian default value, validation rule, dan validation text ini perlu diisi. Nah, untuk default value di sini ini adalah yang menjadi defaultnya atau yang selalu muncul di bagian formnya itu yang data apa. Nah, di sini saya isikan pria. Kemudian validation rule itu adalah pilihan-pilihannya. Jadi pilihannya ada apa aja, itu dituliskan semua. Di sini ada pria or wanita. Kemudian validation text. Validation text ini adalah teks yang muncul kalau ternyata nanti teman-teman salah mengisikan datanya. Harusnya kita tinggal memilih, tapi ternyata teman-teman malah mengetik sendiri. Nah, itu kan salah. Jadi nanti akan muncul teks pemberitahuan. Teksnya itu apa? Kata-katanya bilang gimana? Nah, ini tulisannya adalah Anda salah. Nih, ini ya teman-teman untuk jenis kelamin yang nantinya dibuat tombol pilihan. Kemudian berikutnya agama. Agama di sini juga nih. Field size, caption. Nah, diisi juga ada default value, validation rule, dan validation text. Gitu. Karena nantinya di bagian form kita buat tombol pilihan. Next, golder, golongan darah. Ini juga sama. Field size, caption, default value, validation rule, dan validation text juga terisi. Itu ya teman-teman. Jadi, untuk field yang ada pilihan-pilihannya itu bisa teman-teman bikin ini tombol pilihan dengan mengisi default value, validation rule, dan validation text. Next, ini field berikutnya ada nama ibu yang diisi cuma field size dan caption. Dan berikutnya nomor telepon yang diisi juga hanya field size dan caption. Oke, jadi di sini teman-teman sesuaikan saja sama field yang teman-teman buat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berikutnya kita akan membuat primary key. Ya, jadi setelah semua field sudah terisi, sudah diisikan, kita buat primary key. Nah, yang dimaksud dengan primary key itu adalah field kunci ya, teman-teman. Yang mana field kunci ini nanti berfungsi untuk penghubung antar tabel. Gitu, yang menghubungkan antar tabel. Nah, untuk membuat primary key, langkah pertamanya adalah kita klik salah satu field yang akan dijadikan primary key. Di sini yang dipilih adalah NIS, karena field NIS ini kan satu orang ya hanya mempunyai satu ya teman-teman. Nggak mungkin ada yang nyamain gitu. Jadi, untuk memilih primary key itu field yang mana, ya kita pilih field yang unik seperti itu, yang satu data hanya dimiliki satu orang. Kalau misalnya nama. Nah, nama itu kan bisa jadi banyak orang namanya sama. Jadi nggak mungkin nama ini kita bikin jadi primary key. Nah, kita pilih nih di sini, klik. Selanjutnya kita ke menu desain. Nah, selanjutnya klik primary key di sini. Klik. Nah, maka di sini sudah akan muncul gambar kunci emas. Artinya field NIS ini sudah menjadi primary key. Kalau misalnya teman-teman mau menghapus primary key-nya, ini dihilangin lagi aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah sudah ditentukan primary key-nya, berikutnya kita simpen record-nya. Ya, langsung Ctrl S bisa atau dari sini. Ini juga bisa ya, save. Nah, karena ini udah saya simpen, saya udah punya dari tadi dan udah tersimpan sehingga ketika saya tekan Ctrl S atau diklik di save sini, dia sudah tidak muncul kotak dialog untuk menyimpan tabelnya. Tapi kalau teman-teman tadi belum menyimpan tabel, teman-teman save ya nanti di sini akan muncul kotak dialog penyimpanan. Nah, teman-teman beri aja namanya record apa gitu sesuai dengan apa yang teman-teman buat. Oke? Nah, setelah itu kalau sudah disimpan, silahkan ini di close. Nah, akhirnya ini sudah ada tabel di sini ya. Sudah ada satu tabel. Nah, untuk mengolah tabel ini, kalau misalnya tadi ternyata ketika kita membuat atau mengisikan field-fieldnya itu ada kesalahan, kita bisa mengeditnya. Caranya kita buka lagi bagian desainnya tadi. Untuk membuka desainnya,
Caranya adalah diklik kanan di bagian nama tabel di sini, klik kanan, kemudian pilih Design View. Nah, maka ini akan terbuka lagi desainnya seperti ini, dan tinggal teman-teman ubah aja di bagian mana yang mau dirubah. Kalau sudah, jangan lupa untuk save. Itu ya teman-teman untuk buka desainnya. Nah, kemudian kita juga bisa membuka tabelnya. Atau maksudnya tabelnya tuh udah ada isinya apa aja. Di sini cara membuka tabelnya adalah dengan di double klik. Seperti ini. Nah, ini teman-teman. Ini field-fieldnya. Nih. Dan di sini bentuknya sudah seperti tabel biasa kayak di Excel. Nah, hanya saja di sini memang masih kosong karena kita memang belum mengisikan data. Nah, untuk mengisikan datanya itu tidak dengan kita mengetik langsung di sini mengetik itu tidak. Tapi adalah dengan kita mengisikannya menggunakan seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi diisi menggunakan form. Nah, ini saya hapus saja karena di sini nggak kepakai. Tuh. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat bagian jenis kelamin, agama, dan golongan darah. Sini udah langsung ada isinya ya. Pria, Islam, sama O. Nah, ini karena tadi di bagian desain tabelnya, di bagian jenis kelamin, agama, sama golongan darah kan kita isikan default value-nya. Jadi otomatis di sini juga akan muncul terus seperti ini. Oke, ini ya teman-teman, ini adalah isi tabelnya. Oke, kita close. Nah, seperti itu tadi untuk membuat tabel dan juga mengolah tabelnya di dalam database di Microsoft Access. Oke, silakan teman-teman mencobanya. Semoga berhasil, tetap semangat, dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Selamat berjumpa lagi di video tutorial LPSDM Educom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teman-teman tentang cara untuk membuat form isian data di Microsoft Access. Nah, jadi di sini saya sudah punya database-nya dan sudah punya record-nya ya, teman-teman. Kita langkah berikutnya adalah membuat form-nya. Nah, untuk membuat form, langkah pertama kita klik menu create ya, create. Kemudian kita pilih form wizard. Oke. Nah, muncul kotak dialog form wizard. Langkah berikutnya adalah di bagian table and query sini kita pilih tabel atau query yang akan kita buat formnya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mempunyai banyak tabel dan juga mempunyai query, ketika kita klik di sini mana ke bawah, di sini akan muncul pilihan-pilihannya. Nah, namun karena di sini baru ada satu tabel aja, jadi ya di sini pilihannya cuma satu ini. Nah, di sini kita sesuaikan ya teman-teman dari tabel atau query mana yang mau dibuat form. Nah, di sini adalah yang mau dibuat form adalah dari tabel record biodata. Jadi kita klik. Kemudian di sini ada available fields dan di sebelah kanan ada selected fields. Nah, di available fields ini maksudnya adalah field-fields yang ada di record biodata ini. Dan di selected field ini nanti maksudnya adalah field yang dipilih yang mau dibuat form. Nah, untuk memasukkan field yang ada di sebelah kiri ini ke bagian kanan di selected fields, kita bisa pakai panah satu ini atau panah dua. Kalau yang panah satu ini, jadi nanti memasukkan satu persatu fieldnya, atau cuma milih field apa, masukkan ke kanan, pilih masuk ke kanan, seperti itu. Atau kalau mau memasukkan semua fieldnya ke kolom selected fields, kita langsung pilih aja panah dua di sini. Nah, kita langsung ke ini ya teman-teman karena semuanya mau dibikin form. Nah, kalau sudah masuk ke selected fields, berikutnya next. Nah, di sini layout formnya, kita pilih yang jenis kolumner. Kemudian next. Nah, di sini kita beri nama. Namanya adalah form biodata ya, form biodata. Kemudian di sini di bagian bawah ini ada do you want to open the form or modify the form design.
Nah, ada dua pilihan yaitu open the form to view or enter information dan yang satunya adalah modify the form design. Kalau kita pilih open, ini nanti jadi langsung membuka formnya, ya, tampilan formnya. Tapi kalau kita pilih modify, itu berarti nanti kita ditujukan ke bagian desain formnya. Lalu kita mengolahnya. Nah, sekarang kita pilih yang modify aja teman-teman. Sehingga nanti kita bisa langsung mengolahnya. Oke, ya kita pilih modify. Lalu langkah terakhir adalah finish. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah finish dan di sini sudah jadi form biodata tapi baru desain mentahannya ya teman-teman. Nah, teman-teman silahkan mencoba dulu. Nanti kita akan sambung lagi di video tutorial berikutnya untuk membuat atau mengolah form. Sampai bertemu lagi.